Bab 13. Pesona panggung. Kalian ingat bagaimana dalam latihan yang kita sebut pesta topeng, saya mengkritik Sonya yang hanya mengandalkan daya tarik alamiah suaranya, kebiasaan gerak-geriknya, mata, dan wajahnya. Seingat saya, waktu itu saya katakan bahwa ada aktor-aktor tertentu yang begitu menampak satu langkah di atas panggung. Hati publik langsung terkena. Mengapa? Karena mereka tampan atau cantik. Tapi sangat sedikit aktor-aktris yang tampan atau cantik. Apakah karena suara mereka? Tapi suara mereka istimewa pun sering tidak mereka miliki. Bakat, talenta. Untuk soal ini, banyak dari mereka yang sebenarnya tidak sepantas memancing orang tergetar. Ini adalah soal suatu kualitas yang tak terindra dan tak bisa didefinisikan, pesona diri aktor secara menyeluruh. Dengan itu, bahkan cacat mereka pun diubah menjadi aset. Keanehan-keanehannya yang khas dan kekurangannya menjadi sesuatu yang ditiru oleh para pengagumnya. Aktor-aktor demikian memperbolehkan diri mereka berbuat apa saja, bahkan berakting buruk sekalipun. Yang dituntut dari mereka hanyalah tampil di panggung sesering mungkin dan berada di panggung selama mungkin, agar penonton dapat melihat, menatap, dan menikmati idola mereka. Tapi sering terjadi bahwa ketika berjumpa dengan aktor-aktor demikian di luar panggung, para pemuja mereka pun tersentak kecewa. Alangkah tidak menariknya dia kalau tidak sedang di panggung, kata mereka. Jelaslah bahwa tata cahaya atau dekor atau proseniumlah yang memunculkan kualitas tertentu yang selalu berhasil membuat orang terkagum-kagum. Tak heran bila kualitas itu disebut pesona panggung dan bukan pesona alami. Sangat beruntunglah aktor yang memiliki pesona yang agung itu, karena sudah terjamin bahwa ia akan bisa menawan perhatian penonton. Hal itu membantunya menyampaikan tujuan-tujuan kreatifnya kepada sejumlah besar penonton. Ia terbantu dalam mengembangkan perannya dan keseniannya. Tapi yang teramat penting adalah bahwa ia perlu menggunakan karunia yang berharga ini dengan seksama, arif, dan bersahaja. Sayang sekali kalau ia tidak menyadari ini dan terus mengeksploitasi hal itu, menyalahgunakan kemampuannya untuk tebar pesona. Di balik panggung, aktor-aktor demikian disebut pelacur, karena mereka memamerkan daya pesona mereka, memperdagangkannya demi keuntungan mereka sendiri, bukannya mempergunakan daya pesona mereka demi memperkuat tokoh yang telah mereka ciptakan. Ini kekeliruan yang berbahaya. Sudah kita ketahui banyak kasus ketika bakat seperti itu justru menghancurkan aktor. Karena pada akhirnya, seluruh minat dan kelengkapan teknisnya dicurahkan hanya demi pamer diri. Bisa dikatakan bahwa dalam membalas dendam kepada seorang aktor yang tidak mampu mendayagunakan bakatnya dengan benar, karena kekaguman kepada diri sendiri dan eksibisionisme merongsong dan merusak daya pesona, sang aktor menjadi mangsa bakat bawaannya sendiri yang cemerlang itu. Segi lain dari bahaya yang terkandung dalam pesona panggung ini adalah hal itu membuat aktor-aktor semacam itu monoton, karena kuatnya godaan yang memanfaatkan pesona. Itu demi kepentingan dan sebagai diri mereka sendiri. Jika mereka menyembunyikan diri dalam perwatakan tokoh tertentu, mereka dengar penonton menyesali mereka. Wah, bagaimana sih? Mengapa dia harus bermain seakan-akan dia bukan dia? Karena takut mengecewakan publik, lebih-lebih para perempuan pengagum mereka. Begitu muncul di panggung, aktor-aktor itu terdorong untuk mengukuhkan kembali pesona yang menjadi juru selamat mereka itu. Mereka melakukan segala upaya untuk memperlihatkan pesona itu dengan menembus rias dan kostum tokoh yang mungkin tidak memerlukan kualitas-kualitas pribadi tertentu yang ada pada mereka. Ada pula aktor yang memiliki pesona panggung dari jenis yang lain. Kontras dengan jenis pertama tadi. Para aktor ini jangan sampai memperlihatkan diri mereka apa adanya, karena jika demikian, mereka sama sekali tidak punya daya tarik. Tapi mereka hanya perlu memakai rambut palsu, mengenakan rias yang sepenuhnya menyembunyikan kepribadian asli mereka,
maka terpecahlah daya magnet panggung mereka yang dahsyat. Mereka menarik publik tidak dengan pesona pribadi, melainkan pesona yang diciptakan secara artistik. Di balik penciptaan ini, mungkin ada kelembutan, kehalusan, keagungan, atau keberanian, kejernihan, atau malah kekasaran serta ketajaman, dan semuanya itu menambah daya pukau. Sekarang saya sampaikan pada aktor malang yang tidak atau kurang memiliki daya tarik teater, dan sebaliknya, justru memiliki kualitas yang mempengaruhi publik hingga publik tidak menyukai dia ketika dia di panggung. Sebaliknya, dalam kehidupan sehari-hari, ia beruntung karena orang-orang dibuatnya berkomentar. Baik sekali orangnya. Lalu mereka bertambah. Aku heran, apa yang bikin dia begitu tidak menarik di panggung? Tapi aktor-aktor seperti ini seringkali jauh lebih cerdas, lebih berbakat, dan lebih sadar tentang kesenian mereka, ketimbang para aktor yang dianugerahkan pesona panggung yang berbakat itu. Segala kekeliruan serba dimanfaatkan orang. Oleh sebab itu, kita harus memberikan perhatian istimewa dan membiasakan diri terhadap aktor-aktor yang tidak diuntungkan oleh alam ini. Hanya dengan cara demikian kita bisa menghargai sepenuhnya hikmat artistik mereka yang sejati. Ini mungkin memerlukan waktu dan pengakuan kalian terhadap bakat dan prestasi aktor-aktor semacam ini mungkin datang belakangan. Dari sini muncul pertanyaan, apakah tidak ada metode di satu sisi dapat mengembangkan pesona panggung hingga batas tertentu untuk aktor yang tidak memperoleh karunia alam itu? Atau di sisi lainnya, tidak dapatkah aktor mengatasi kualitas bawaan yang membuat tak disenangi publik itu? Itu memang dapat dilakukan, tapi hanya hingga batas tertentu. Caranya bukan terutama dengan mengembangkan pesona, melainkan lebih dengan mengikis kekurangan-kekurangan yang tidak menarik itu. Tentunya, pertama-tama aktor yang bersangkutan harus mengerti atau menyadari seperti apa diri mereka. Kemudian ketika sudah mencapai kesadaran itu, ia berusaha menggulati persoalan dirinya. Ini tidak gampang. Dibutuhkan pengamatan yang seksama, pengenalan diri, tingkat kesabaran yang tinggi, dan upaya sistematis yang ditunjuk untuk menjebol kualitas-kualitas alami dan kebiasaan sehari-hari hingga ke akar-akarnya. Sedangkan untuk memperoleh sesuatu yang tidak terdefinisikan yang memikat penonton, itu lebih sulit lagi, dan barangkali mustahil. Salah satu pertolongan di bidang ini adalah kebiasaan. Seorang penonton mungkin jadi terbiasa pada kekurangan seorang aktor, dan kekurangan itu mungkin malah lalu menjadi segi yang menarik ketika penonton tak lagi menyadari kualitas-kualitas yang pada mulanya mengganggu perasaan dan kepekaannya. Hingga taraf tertentu, orang bahkan bisa saja menciptakan pesona panggung melalui perilaku yang sangat terpuji dan santun dalam berakting, karena hal itu sendiri memang menarik. Memang, sering kita dengar orang berkata, aktor si Anu itu sudah matang dan halus sekarang. Hampir bikin pangling. Dulu dia tidak menarik. Untuk menanggapi komentar seperti itu, mungkin bisa kita katakan bahwa kerja dan pengakuan terhadap kesenian aktor itulah yang menyebabkan terjadinya perubahan itu. Seni memberikan keindahan dan keluhuran, dan segala yang indah dan luhur memiliki daya tarik.